Oke. mau buka puasa ya. Oke. Hari ini temanya kita bahas perihal make money skill for everyone. Yes. Sekarang kan lagi zamannya nih, orang lagi pada sakit kepala, pusing mikirin mau kerja apa, mau bikin apa, gara-gara dampak dari si corona ini. Jadi mungkin pertama nih, hal dasar yang harus dimiliki seperti ini tuh apa sebenarnya? Oke, aku mulai ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau kurang jelas untuk videoku. Jadi, yang paling penting banget dalam segala hal, apakah kita di posisi pandemik atau di posisi apapun, yang harus kita miliki itu adalah mindset. Pasti banyak yang udah pada denger, aduh mindset tuh apa sih gitu. Nah, kenapa mindset itu penting? Kita harus punya mindset yang kuat dulu nih. Kita tahu ini adalah ujian, oke? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ini bukan kita aja nih yang jadi korban. Istilahnya ujian dari Tuhan. Jadi mau nggak mau kita harus terima, oke? Nah, setelah itu kita harus berpikir kita berada di posisi apa sekarang dan kita mau kemana. Setelah mindset kita udah benar, kita tahu ini ujian, kita bisa melaluinya. Let's say kita target let's say dalam 2 bulan atau 3 bulan semuanya akan baik-baik aja. Untuk para pengusaha biasanya standby let's say sebagai 6 bulan persiapan. Nah, selain itu kita set target dulu nih. Untuk target atau goal atau dream itu kan ada yang short term dan ada yang long term. Target kita apa yang mau kita lakukan selama masa ini. Untuk yang kerja udah otomatis mungkin nggak bisa ke kantor, gaji udah dipotong. Untuk yang pengusaha mau nggak mau harus berhenti atau harus mem-PHK karyawannya, semuanya punya dampak yang masing-masing. Jadi yang paling penting adalah apa sih yang kita butuhkan saat ini. Apakah yang kita butuhkan adalah uang sehari-hari untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar internet atau apa, atau kita membutuhkan lebih dari itu. Misalnya, oh ini kesempatan yang akan kita lakukan di saat ini, saya mau jadi pengusaha atau saya mau upgrade skill saya atau saya mau grow bisnis saya. Jadi kan setiap orang punya kebutuhan beda-beda. Yang pertama kita lakukan adalah kita set dulu nih tujuannya apa, istilahnya target kalian apa saat ini. Kalau untuk yang kita make money skill, diambil yang paling bawah dulu. Let's say semua orang butuh uang, semua orang butuh penghasilan atau butuh kerja part time, apa sih yang bisa dilakukan? Oke, secara simpel gini, ada pekerjaan atau bisnis yang dilakukan dengan modal dan dengan tidak modal. Setuju ya? Oke, nah yang paling gampang adalah bisnis atau kita bisa mendapatkan uang ketika kita tidak memiliki modal sama sekali, tidak harus punya produk, tidak harus buka kantor atau tidak harus punya keahlian apa-apa. Adalah yang pertama adalah dropshipper. Kita bisa jadi dropshipper. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu dropshipper. Dropshipper adalah kita temukan di sekeliling kita atau teman-teman kita yang punya produk atau yang punya barang yang kira-kira sesuai dengan kita, let's say atau di makanan atau baju atau jilbab atau apapun yang mereka produksi sendiri, dan kita bantu dia untuk mempromosikannya. Nah, dengan mempromosikan ini kan otomatis kita akan mendapatkan selisih harga atau komisi lah ya dari penjualan. Itu yang paling simpel banget. Dengan dropshipper kita tidak perlu stok barang, kita tidak perlu packaging barang. Jadi tugas kita adalah hanya promosi aja dengan WhatsApp atau dengan di media sosial lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi reseller. Menjadi reseller ini tingkatannya satu tingkat lebih tinggi dari dropshipper. Kalau dropshipper tadi tidak ada modal sama sekali, sedangkan reseller adalah let's say harga sebuah jilbab 60.000. Kalau kita menjadi reseller, kita bisa mendapatkan harga 40.000 dengan pembelian minimal 6 misalnya. Nah, kita punya selisih 20.000, mungkin yang bisa kita jual harganya 50.000 atau 55.000. Biasanya kalau jadi dropshipper itu komisinya lebih kecil. Nah, itu sesuatu yang paling simpel nih, yang harusnya sebenarnya itu istilahnya kita harus bisa jadi dropshipper atau reseller untuk produk apapun, baik itu makanan, fashion, atau apapun itu untuk uang recehan. Nah, kalau itu udah ada, sekarang kita balik ke diri kita lagi. Yang harus kita lakukan adalah mengupgrade skill kita, atau kita tanya diri kita punya skill apa sih yang bisa kita jual. Misalnya, ada orang yang bisa bahasa Inggris, saatnya lah di sini untuk menjual
program ke anak SD, ke anak TK, SMP, atau sesuai pasarnya masing-masing, cara belajar bahasa Inggris dengan mudah misalnya. Nggak harus mahal-mahal, setiap orang bisa dikenakan charge berapa itu terserah. Atau kalau yang suka musik bisa juga mulai untuk mengajar one-on-one cara belajar musik. Yang suka menulis juga bisa bantu orang. Intinya bisnis itu sangat mudah, atau ingin mendapatkan uang itu sangat mudah. Satu syaratnya adalah ketika kita mau membantu orang lain, atau bisnis itu ada ketika kita menemukan masalah. Jadi kita cari dulu nih sekeliling kita, masalah apa sih yang mau kamu pecahkan gitu, masalah apa sih yang kira-kira bisa aku bantu. Lese, orang kalau misalnya pagi orang pada puasa, mereka butuh sahur, banyak orang yang nggak bisa masak. Nah, di situ kalian melihat masalah, oh berarti aku mau bikin bisnis khusus untuk catering sahur misalnya. Jadi kita temukan dulu masalahnya apa, setelah itu kita create produk. Sebelum cari istilahnya, yang paling penting jangan fokus ke produknya, kita fokus dulu siapa marketnya. Jadi misalnya kayak tadi nih, aku pintar bahasa Inggris, aku mau jual kursus bahasa Inggris, jadi aku harus tahu dulu marketku ke siapa, apakah ke anak TK, ke anak SMP, SMA, atau orang-orang profesional atau eksekutif muda. Jadi kita harus tahu dulu nih, marketnya siapa yang mau digarap, dan kita pilih dulu atau kita bikin database-nya dulu. Jadi dikumpulin dulu database-nya. Let's say kita mau bikin bahasa Inggris untuk anak-anak misalnya. Jadi yang kita lakukan adalah cari database di sekeliling kita, seberapa banyak sih anak-anak TK, seberapa banyak sih teman-teman kita yang punya anak gitu. Jadi dikumpulin database-nya dulu. Setelah sudah ada database-nya, baru kita tentukan produk apa yang kita mau jual sesuai dengan market kita. Kita mau jual di istilahnya di harga low, middle, atau high gitu. Jadi sebenarnya is about creativity. Jadi kreativitas kita tuh nggak terbatas, tergantung dari skill apa yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya skill apa-apa, atau kita tuh belum punya skill yang cukup, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menjual orang lain. Menjual orang lain itu berkolaborasi dengan orang yang punya skill, dan kita bisa kerjasama sama dia lah. Kita bisa jadi event organizer, atau kita bisa bikin e-book, atau kita bisa kolaborasi banyak hal sebenarnya gitu. Jadi tapi yang paling penting mindsetnya ini harus kuat dulu, dimana ini adalah ujian. Malah anggap diri kita seperti kungfu master atau Shaolin. Ketika mereka berada di suatu kamar, di bekap istilahnya bahasa kasarnya, ketika keluar mereka akan jadi apa sih? Mereka akan master dalam satu hal, atau mereka akan master dalam berbagai jurus gitu. Jadi it's not about money sebenarnya. Kalau aku mau bilang, banyak orang tuh solusi ada di mana-mana, tapi masalahnya adalah satu, laziness. Laziness itu malas atau gengsi. Sorry banget gitu loh. Ada orang yang mereka bilang, "Bulit apa ya, aku harus gimana. Aku tawarin 1, 2, 3, ada aja alasannya. It's not about money. Jadi misalnya, oke, aku punya bisnis satu, misalnya network marketing itu jualan teh. Itu untungnya 20.000 sampai 45.000 kalau kita mau jual. Itu lumayan bisnis recehan. Nah, ketika ada orang yang ibu rumah tangga, dia tuh bilang, "Aduh, susah kerja segala macam." Aku cuma bilang, "Oke, jadi dropshipper aja. Tinggal promosiin foto-fotonya, aku kasih share ke tetangga atau ke teman-teman yang di WhatsApp. Nanti kalau mereka order aku kirim gitu." Pasti aja ada alasannya. Kalau misalnya orang yang positif, mindsetnya bagus, wah ini bagus nih, oke deh, cuma share doang, apa sih, nothing tulus, nggak ada modal gitu. Tapi kalau ada yang enggak, malu, masa sih aku jualan teh, enggak deh, nanti aja. Means it's not about peluangnya. Peluang itu selalu ada, tapi apakah kita mau mengambil peluang itu? Jadi perihal mau atau tidaknya. Iya, masalah gengsi yang harus diberantas itu adalah mindset tentang gengsi dan males. Itu aja. Ketika semua orang tuh semua orang tuh berhak kaya, semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk bisa kaya, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi masalahnya mau apa enggak gitu. Ya makanya yang paling penting tadi kita harus tahu posisi kita di mana nih saat ini. Kita berada di mana dan kita mau kemana. Ketika kita tahu kita berada di mana dan kita mau kemana, baru di situ kita tahu kita harus melakukan apa. Nah, kebanyakan orang tuh tidak tahu dia tuh di posisi apa, dan dia tidak tahu mau kemana, atau dia tidak punya goal, dia tidak punya dream, dia tidak punya tujuan, atau tidak, kalau yang para pengusaha tidak punya target omset, atau tidak tahu profit berapa yang dia mau dapetin. Ketika itu nggak ada, dia nggak tahu cara mau dilakukan apa gitu.
Nah, kalau udah tahu nih targetnya, misalnya oke, aku ingin sebelumnya aku dapat 10 juta setiap bulan, gak usah muluk-muluk deh, mungkin 5 juta aja, atau sebelumnya omsetku let's say 5 juta, bulan ini minimal 2 juta deh. Berarti kan itu udah target, walaupun downgrade nggak apa-apa, tapi berarti dia udah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan yang paling penting itu kita harus rubah nih habit kita atau kebiasaan-kebiasaan kita yang yaitu balik lagi ke tadi, kebiasaan males atau menunda-nunda, atau kita harus fight dengan pikiran kita sendiri. Kadang nanti aja deh, aduh enggak deh kayaknya, atau takut ditolak, atau enggak deh kayaknya. Ketika itu udah sampai di situ, bye bye. Jadi bukan seberapa banyak uang yang bisa kita dapatkan, tapi bagaimana kita mendapatkannya itu yang menjadi PR-nya. Jadi kalau misalnya berapapun uang yang akan kita dapatkan, itu kan hasil ya, itu result. Atau bahasanya itu udah otomatis gitu. Ketika kita melakukan banyak hal, atau ketika kita produktif, atau ketika kita melakukan terus persisten melakukan A, B, C, D, tempat hasilnya itu pasti ada. Tapi ketika kita yang hari ini melakukan ini, besok enggak deh, atau enggak deh malas, udah deh nanti aja, kebanyakan malesnya, nah jangan salahkan keadaan kalau kita nggak akan berubah gitu. Jadi buka mata, banyak banget kesempatan, banyak banget peluang di mana-mana di luar sana. Mau jadi dropshipper, mau jadi reseller, mau jadi bisnis sendiri, misalnya bikin catering, atau mau jadi tukang jahit, atau mau jadi yang suka gambar, bisa jadi karikatur, apapun, banyak banget yang bisa kita lakukan. Sebenarnya tuh nggak ada alasan ketika kita bilang aduh susah nih gitu, enggak.